Ya, pemirsa, untuk membahasnya dan mengetahui apa sebenarnya yang melatar belakangi tindakan dari Pemprov DKI Jakarta ini, kita akan mengajak Anda berbincang dengan narasumber kami yang telah bergabung. Sudah ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kemudian juga sudah ada tenaga ahli utama kepresidenan Dhani Amrul Ihdan, dan juga sudah ada Hermawan Saputra selaku ahli kesehatan masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Bang Riza dan Bang Dhani. Ya, selamat pagi semuanya, salam sehat. Saya mau ke Pak Wakil Gubernur dulu. Bang Riza, ini artinya apa? Karena kemudian banyak yang menganggap memang kita lihat angka COVID-19 meningkat. Tapi apakah artinya Pemprov DKI Jakarta sudah mulai angkat tangan? Silakan, Pak Wagub. Ya, tidak ada angkat tangan ya. Kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten memiliki tugas dan kewenangan masing-masing ya. Yang dimaksud oleh kami, Pemprov atau Pak Gubernur atau saya sendiri, bahwa kami yang pertama bersyukur dan berterima kasih atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini, termasuk kebijakan yang diambil terkait PPKM, kebijakan yang diambil sejak 11 Januari hingga 25 Januari, dan nanti akan dilanjutkan 26 sampai dengan 8 Februari, yaitu pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menyamakan periodisasi PSBB yang selama ini memang berbeda. Kemudian juga bahkan pemerintah pusat meminta agar seluruh daerah Jawa dan Bali untuk menyamakan substansi materi PSBB itu sendiri. Nah, ini sangat baik bagi kami Jakarta khususnya dan sangat membantu. Karena selama ini DKI Jakarta kebijakan periodisasi PSBB-nya berbeda dengan daerah lain. Dan itu menyebabkan masalah juga substansi daripada isi PSBB. Umpamanya saya ingin menyampaikan pernah terjadi ketika DKI Jakarta memberlakukan pengetatan waktu itu emergency break, daerah-daerah lain, daerah sekitarnya masih melakukan pelonggaran. Sehingga masyarakat di Jakarta yang tidak bisa ke mall, tidak bisa ke restoran dan lain sebagainya, maka datang ke daerah sekitar Jakarta, katakanlah Depok, Bogor, Tangerang dan lain sebagainya. Pak Wagub, Pak, tapi permintaan dari Pemprov DKI untuk pusat mengambil alih ini dalam konteks apa ya? Dalam aspek apa? Ya, dalam aspek yang kami minta mengambil alih itu adalah mengkoordinasikan, meningkatkan berbagai fasilitas dan dukungan. Tadi saya sampaikan kan soal waktu, frame waktunya disamakan. Kemudian yang kedua, isinya juga disamakan. Alhamdulillah kan sudah dilakukan. Jadi kebijakannya yang sebelumnya kan berbeda-beda, ada yang 50%, ada yang 25%, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih 50%. Nah, sejak diambil alih dalam arti dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, maka ini sangat baik dan membantu kami di Pemprov DKI Jakarta. Sekarang umpamanya pembatasan daripada makan di tempat, di restoran, umpamanya 25%. Dan itu sangat baik. Nah, waktu itu juga terjadi seperti itu. Ketika kami tutup, tempat lain buka, sehingga pindah ke sana. Begitu sebaliknya, ketika kami setelah pengetatan mulai melakukan transisi pelonggaran, daerah lain justru yang terjadi pengetatan. Nah, sehingga dari daerah lain masuk ke Jakarta. Nah, ini yang terjadi. Oke, kalau itu jadi, tadi, sekali lagi begitu. Iya, kalau itu tadi Pak Wagub, kalau timelinenya memang sudah selaras begitu ya. Bagaimana dengan katakanlah dengan vaskesnya? Apakah itu juga menjadi permohonan khusus dari DKI Jakarta ke pusat? Ya, jadi yang sudah sama itu kan pertama periodisasinya atau timelinenya. Ya, kemudian yang kedua substansi daripada kebijakannya, kapasitas, presentasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga yang kami juga minta ke depan agar dukungan pemerintah yang selama ini bagi DKI dan daerah lainnya sudah ada, agar ditingkatkan, mudah-mudahan disamakan dalam arti bahwa setiap daerah nanti bisa lebih baik lagi meningkatkan dukungan fasilitas kesehatan. Karena tanpa dukungan pemerintah pusat bagi daerah-daerah lain, mohon maaf, katakanlah Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, itu tidak mudah menyiapkan sendiri rumah sakit, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Ya, Pak Wagub, karena faktanya selama ini bahwa
data membuktikan dan menunjukkan bahwa tidak kurang dari 24 sampai dengan 30% itu yang kami tangani di rumah sakit kami itu warga daripada non-Jakarta. Ya. Jadi dari 100% yang kami atasi, kami tangani pasien COVID di DKI Jakarta itu ternyata 24 sampai 30% rata-rata itu berasal dari non-Jakarta, apakah dari Bodetabek maupun non-Bodetabek. Itu yang terjadi. Kenapa demikian? Banyak faktor memang disebabkan, mungkin diantaranya adalah di beberapa daerah di Bodetabek itu fasilitas dukungan kesehatannya mungkin belum cukup, artinya angkanya tinggi, sementara dukungan dari rumah sakit, tempat tidur, ICU, dukungan tenaga kesehatan dan sebagainya mungkin belum memenuhi, sehingga di sana sudah lebih dulu penuh, kemudian beralih ke Jakarta. Nah, ke depan dukungan pemerintah yang selama ini sudah bagi Jakarta dan bagi daerah-daerah sekitar Jakarta, nah ini yang perlu ditingkatkan. Kalau ditingkatkan, insya Allah nanti maka daerah tersebut akan lebih siap lagi menampung jumlah pasien COVID lebih banyak lagi, dan di Jakarta maka berkurang ketergantungannya terhadap Jakarta daerah lainnya, dan Jakarta memiliki okupansi yang cukup baik ya, yang sekarang sudah cukup tinggi sekali okupansinya, mudah-mudahan akan menurun. Baik. Nah itulah tujuan kami, kenapa Pak Gubernur kami meminta DKI pemerintah pusat tetap yang selama ini terus mengkoordinir, mengkoordinasikan. Karena kami kan tidak enak. Iya, kami kan tidak mungkin memerintah provinsi lainnya seperti Jawa Barat dan Banten atau daerah-daerah Bodetabek lainnya. Iya, Bang Dhani, selama ini dianggap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah termasuk antara DKI Jakarta dan juga daerah lainnya masih kurang maksimal, Bang Dhani, seperti apa? Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Wagub itu betul sekali bahwa dalam keadaan sekarang ini kita harus punya namanya sense of urgency di dalam pengambilan keputusan. Maka Pak Wagub tadi menyampaikan bahwa ini perlu ada sinkronisasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat lagi untuk mengkoordinasikan beberapa daerah penyangga yang ada di DKI. Jadi koridornya adalah bukan selama ini ada miskoordinasi atau kelemahnya koordinasi, tapi karena tingginya eskalasi bahwa sekarang kita tahu bersama udah di atas angka itu sudah 950.000 lebih yang terkonfirmasi positif seluruh Indonesia. Nah ini kan keprihatinan bagi kita semua. Yang bisa kita lakukan adalah preventif dan juga kuratif. Nah, preventifnya tentu sudah dengan 3M. Nah, yang kuratifnya itu dengan menambah fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan yang ada itu terbatas di daerah-daerah penyangga, daerah Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, namanya itu memang banyak rumah fasilitas kesehatan yang dianggap masih belum layak bagi sebagian masyarakat yang saat ini terkonfirmasi sehingga larinya ke DKI, sehingga angka itu bahwa sekitar 24-30% dari pasien yang terkonfirmasi yang berobat atau mendapatkan layanan di Vaskes DKI itu berasal dari daerah penyangga Bodetabek. Nah, ini apa yang harus diambil pemerintah? Ya, membuat suatu kebijakan di daerah penyangga tadi, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Makanya Pak Menteri Kesehatan itu mengeluarkan surat edaran 02 yang sudah diedarkan beberapa hari yang lalu, itu dengan membagi 3 zona. Zona pertama, zona kedua, zona ketiga. Zona itu dibagi berdasarkan bor yang saat ini ada di masing-masing rumah sakit. Kapasitas di rata-rata ya, rata-rata. Nah, adanya 3 zona ini, zona 1, zona 2, zona 3, juga di samping berdasarkan bor, juga di dalam surat edaran ini juga menyampaikan dan menginstruksikan kepada para kepala rumah sakit, pemilik rumah sakit, untuk melakukan alih fungsi ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit yang dikelola. Kayak umpamanya ambil zona 1. Zona 1 itu DKI, Banten, dan daerah istimewa Yogyakarta. Di zona 1, ini indikatornya adalah yang bornya sudah melebihi dari 80%. Itu memang sudah nggak layak, karena menurut Permenkes itu bor itu idealnya adalah di bawah 70%. Berarti kalau sudah di atas 80% sudah nggak ideal. Nah, bor yang sudah 80% ini, maka diminta pada pengelola rumah sakit, direktur rumah sakit, untuk mengalihfungsikan minimal 40% rawat inapnya untuk apa? Untuk ruang isolasi. Dan menambah kapasitas ICU minimal di angka 25%. Ini zona 1. Jadi itu alih fungsi ruangan-ruangan menjadi ruang isolasi. Itu berlaku di Bodetabek dan juga di DKI. Nah, kemudian di zona 2 juga demikian. Zona 2 ini yang
bornya antara 60 sampai 80% rata-rata, bornya 60 sampai 80%. Itu ditambah lagi, diminta kepada pengelola rumah sakit untuk menambah atau merealokasi atau mengalihfungsikan ruang rawat inap yang ada sekarang minimal 30%. 30% untuk ruang isolasi dan juga sekitar 15% untuk ruang ICU. Menambah ruang ICU 15%. Itu kebijakan itu diambil untuk apa? Untuk sudah menjaga kesiapan untuk menghadapi eskalasi yang lebih besar karena sekarang ini rata-rata memang sudah di atas 75% bor rumah sakit. Oke, baik. Saya mau ke Dr. Hermawan soal respon ya dari pemerintah pusat atas permintaan Pemprov DKI Jakarta ini sebenarnya menyiratkan apa? Tapi jeda dulu ya dok ya, kami akan kembali sesaat lagi.